Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusuma. Saya Nurul Irawan. Akan memperkenalkan bagaimana sistem kerja dari hidrolik. Baiklah, dalam sistem hidrolik itu membutuhkan sumber tenaga. Dan tenaga yang dipakai di sini adalah dari listrik yang akan disalurkan ke motor penggerak. Pertama-tama di sini terdapat kabel yang diarahkan ke terminal listrik, yang selanjutnya bergerak ke arah saklar untuk memutus dan menghubungkan arus yang akan mengalir ke motor penggerak. Motor penggerak ini berfungsi mengubah arus listrik menjadi tenaga putar, yang selanjutnya diarahkan ke pompa yang sebelumnya diperantarai oleh kopling untuk menyelaraskan putaran dan meredam getaran. Di dalam pompa ini terdapat gear untuk membuat tekanan atau tarikan oli dari tangki menuju ke sistem hidrolik. Oke. Perawatan kabel untuk meletakkan dengan baik, tidak dililitkan, supaya apa? Supaya di dalam tembaga ini tidak terjadi putus. Dan di saklar ini perawatannya jangan sampai terkena air karena dapat menyebabkan konsleting listrik. Nah, di dalam saklar ini juga terdapat spring atau pegas pengembali yang jika putus on off ini tidak akan bisa kembali dan harus diganti. Selanjutnya ke motor penggerak. Di motor penggerak ini kerusakan yang sering terjadi biasanya putusnya kumparan, yang menyebabkan motor penggerak ini tidak bisa berputar, jadi harus diganti. Untuk perawatannya, motor penggerak ini membutuhkan sistem pendinginan kipas. Kipas ini harus berfungsi secara normal. Kita harus membersihkannya dari debu, ataupun ada jika terjadi kerusakan dalam kipas ini harus diganti karena supaya angin yang dihasilkan maksimal. Selanjutnya untuk perawatan dari kopling ini, antara rotor dan pam ini biasanya terjadi tidak selarasan, tidak presisi atau tidak lurus. Jadi fungsi kopling ini berfungsi untuk meluruskan, jadi supaya tidak membaling. Tapi diusahakan rotor motor penggerak atau pam ini harus lurus. Dan di sini terdapat karet. Karet ini berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan dari motor penggerak ke pam. Dan jika terjadi kekausan harus diganti karena dapat merusak komponen lainnya. Di dalam motor penggerak juga ini tadi sebelumnya terdapat bearing. Bearing ini untuk sebagai bantalan as ini agar dapat bekerja secara normal dan harus diberi pelumas. Selanjutnya ke pam. Di pam ini terdapat gear. Gear ini berfungsi untuk memberikan tekanan oli dan menarik dan memberikan tekanan oli. Di dalamnya juga terdapat seal yang juga harus dicek secara berskala. Selanjutnya bagian selang ini juga harus selalu dicek dari kebocoran yang dapat menyebabkan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh komponen lainnya. Di tempat oli ini kita harus merawatnya dengan cara mengecat supaya apa? Supaya tidak terkena dari air dari luar yang dapat menyebabkan korosi. Jika terjadi lubang harus dikuras olinya dan harus ditambal, dilas ataupun ditambal dengan cara lainnya supaya tidak bocor. Oke, perkenalkan nama saya Fatima Putra. Di sini saya akan menjelaskan sambungan dari Ahmad Kusuma, yaitu di mana di sini ada namanya katup protol, di mana
fungsinya yaitu mengatur aliran yang masuk ke dalam selang. Jadi perawatannya yaitu cukup mudah. Yang pertama, kita bersihkan setelah memakainya, dan kedua, di sini kan bisa ke kanan dan ke kiri, dan apabila kita putar ke kanan ini menutup dan ke kiri itu mengunci, dan apabila kita ke kanan terus, ini kan ada pembatas maksimum untuk menguncinya. Apabila kita melampauinya, otomatis kulit yang berada di dalam katup throttle ini akan rusak dan terjadilah loss dan bisa diganti. Yang kedua yaitu namanya flow meter. Fungsi flow meter yaitu untuk melihat berapa aliran oli yang masuk ke dalam kilometer. Jadi prinsip kerjanya yaitu oli yang masuk dari tangki naik ke dari pompa naik ke katup throttle dan diteruskan ke kilometer, akan dibaca oleh kilometer. Perawatannya yaitu kita cukup melap mikanya setelah pemakaian, dan lanjut. Di sini ada manometer. Fungsi manometer ini untuk mengetahui berapa tegangan aliran yang masuk ke dalam selang. Jadi fungsinya itu mengatur tekanan aliran yang masuk. Perawatannya cukup mudah, yaitu apabila pada saat kita melakukan mesin sistem hidrolik ini, otomatis ini ketika kita membaca ada minyak ataupun pasir-pasir yang menyebabkan mikanya menjadi kabut atau tergores dan bisa menyebabkan kesulitan membaca. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada relief valve, di mana fungsinya yaitu mengatur tekanan aliran yang berada di manometer. Jadi apabila kita menginginkan tekanannya lebih tinggi dari awal, kita cukup memutarnya ke kanan, dan apabila menurunkan tekanannya, kita cukup memutarnya ke kiri. Perawatannya cukup mudah. Yang pertama yaitu lap setelah pemakaian dari oli maupun dari pasir. Yang kedua, putar secara perlahan, jangan terburu-buru agar ulir yang berada pada relief valve tidak rusak. Saya Andra Bayurawan akan melanjutkan penjelasan dari Rama Putra. Ini keran sebagai pembuka atau penutup oli yang akan mengalir ke kontrol valve ke 3/2. Apa ini maksud dengan kontrol valve 3/2? Ini 3 maksudnya memiliki 3 saluran dan memiliki 2 ruangan yang terdapat dalam sini. Cara kerjanya, bila tekanan oli masuk ke sini, bila tidak difungsikan, akan mengalir ke selang di sini dan kembali ke tangki. Tapi bila di handle-nya ditekan ke depan, dia akan membuka
katup yang di sebelah sini dan mendorong oli menaik lagi ke hidrolik, ke piston, mendorong piston hidrolik. Lalu bila tuas ini dikembalikan ke posisi normal, dia akan kembali lagi dan berjalan, olinya akan kembali lagi ke tangki melalui selang di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja kontrol valve 4/3. Mungkin cara kerjanya sedikit sama, kurang lebihnya sama, karena dia cuman memiliki beda jalurnya, memiliki 4. Cara kerjanya pun sedikit kurang lebih sama. Dia bila tekanan tidak digunakan atau tuasnya tidak ditekan, dia akan mengalir ke pembuangan atau ke tangki kembali olinya. Tapi bila tuas didorong ke depan, dia akan membuka katup A, mengalir ke hidrolik dan mengangkat piston hidrolik menuju ke atas. Lalu bila tuas ditarik ke belakang, dia akan membuka katup B, lalu menekan ke bawah piston hidrolik tersebut, dan katup A akan membuka, lalu oli pun mengalir ke tangki pembuangan. Lalu ini tahap pendinginan hidrolik, karena oli hidrolik bila dipakai terus-menerus dia akan panas. Jadi begini cara pendinginan oli hidrolik. Pertama, kita hidupkan saklarnya, di on. Lalu motor penggerak akan menggerakkan pompa oli yang terhubung dengan tangki. Dia akan menyedot dan menyalurkan ke radiator. Radiator di sini terdapat kipas untuk pendingin. Bila pendingin, nah, disinilah saat pendinginan terjadi. Bila sudah cukup, suhunya cukup, dirasa cukup, dia akan mengalir ke tangki kembali. Adapun perawatannya, mungkin perawatan motor starter ini sama dengan motor penggerak yang di sana, kurang lebihnya sama. Lalu ini ke sini, ke radiator. Mungkin radiator ini cuman dibersihkan dari debu-debu yang nempel di kipasnya di sini. Sebaiknya dibersihkan agar angin yang dihasilkan pun lebih bagus, lebih kencang. Jadi maksimal dalam pendinginan oli tersebut. Adapun bila statornya di dalam kipas ini terbakar atau gosong, sebaiknya diganti karena memang mengganggu atau tidak bisa lagi digunakan. Di sini pun harus kita jauhkan dengan air karena bisa menyebabkan konsleting listrik karena bisa terbakar kipasnya. Lalu di sini radiatornya di sini sebaiknya debunya sering-sering dibersihkan karena agar memaksimalkan pendinginan mesin oli tersebut. Sekian.